Hai, jumpa lagi di video review Realme 8 Pro. Kita bahas dulu untuk versi yang Pro karena sebenarnya gue penasaran sih sama fitur unggulan di HP ini yang punya kamera beresolusi 108 megapiksel di kelas mid-range. Infinite Bold Design. Itulah Realme 8 series. Gue apresiasi kali ini mereka berani banget buat tampil beda. Kalau di Realme 8 tampil dengan warna silver chrome yang mencolok banget. Tapi di Realme 8 Pro ini agak dibuat kalem dikit dengan finishing tekstur yang mereka sebut AG Crystal. Tentu gak ninggalin sidik jari. Sedangkan tulisan Realme dan Dear to Lip segede ini itu punya finishing yang glossy, berbahan polikarbonat alias plastik, gak kelihatan murah berkat finishing tadi. Dan tentu enteng di genggaman karena punya bodi yang tipis dengan ketebalan 8,1 mm dan berat 176 gram. Di bagian layar, Realme 8 Pro pakai panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci beresolusi Full HD Plus dan brightness 430 nits yang maksimalnya tuh bisa sampai 1000 nits kalau pakai auto brightness di bawah sinar matahari, dan itu bisa kelihatan jelas tanpa harus intip-intip lagi. Dengan panel Super AMOLED kita sudah pada tahu lah ya, kualitas gambar yang dihasilkan itu bagus banget, dan karena AMOLED jadi fingerprintnya tentu sudah in display. Sayang banget kalau layar AMOLED gak dikasih fingerprint in display. Kualitas speakernya yang high res buat nonton Netflix tuh bisa puas di resolusi Full HD berkat sertifikasi Widefine L1. Jadi secara kualitas gambar seharusnya udah gak ada komplain lagi lah ya. Tapi di sektor lain kayak refresh rate, ukuran bezel, malah semua bagian layar Realme 8 Pro ini persis sama Realme 8. Ya logikanya aja sih, di versi Pro ini seharusnya dibuat beda, minimal ukuran dagu lah yang ditipisin lagi. Yang beda di versi Pro ini adalah prosesor, pakai Snapdragon 720G, RAM 8GB, storage 128GB yang bisa diekspansi pakai microSD dan dual nano SIM. Softwarenya pakai Realme UI 2.0 berbasis Android 11. Untuk performa dari 720G mungkin udah banyak yang tahu lah ya. Antutu dapetin skor 280 ribuan. Kalau dipakai main Mobile Legends dapat grafis high dan bisa high frame rate. Lalu PUBG Mobile dapat grafis smooth ultra dan HDI. Bisa pakai GFX tool buat unlock smooth extreme. Karena sampai saat ini si 720G ini belum di unlock ke smooth extreme di grafis bawaan. Untuk sensor gyronya aman tanpa delay, dan untuk game yang paling berat saat ini Genshin Impact dapat di settingan low atau medium di frame rate 30 aja. Jangan coba-coba dah buat naikin grafis atau frame rate-nya karena saat in game bakal stutter alias patah-patah. Untuk suhu dalamnya yang gue cek dari AIDA 64, pas idle itu di 33 derajat Celcius. Kalau sejam dipakai main PUBG M naik ke 43 derajat. Untuk suhu tertingginya ada di Genshin Impact. Sejam dipakai main suhunya naik ke 55 derajat. Tapi lagi-lagi gue bilang kalau ini tuh suhu dalam ya, bukan suhu luar. Kalau suhu luar mah cuma hangat standar suhu gaming, gak sampai kepanasan yang gak betah buat dipegang. Nah dengan bodi tipis dan ringan kayak gini, ternyata Realme 8 Pro punya baterai yang lumayan gede, 4500 mAh. Di penggunaan normal gue bisa tahan seharian, tapi kalau dipakai main PUBG M, sejam itu baterainya berkurang 13%. Kalau Genshin Impact dipakai sejam berkurang 24%. Dan untuk masalah charging, ini nggak usah khawatir lagi lah. 50 watt dot charge ini ngebut banget. Ngecas 20 menit aja udah keisi 40%, dan ke 100% cuma 50 menitan aja, nggak sampai sejam loh. Sekarang mari kita buktiin 108 megapiksel kameranya yang jadi salah satu fitur utama dari Realme 8 Pro. Sampai-sampai dapat rekor muri karena hasil cetak foto dengan ukuran terbesar yang langsung mereka jepret pakai HP ini. Sampai ditaruh di lapangan bola loh. Wow. Anyway, kameranya berjajar kotak dengan 4 lensa yang jadi tren untuk tahun-tahun ini. Tapi entahlah, gue kurang suka sama layout kayak gini. Ada lensa utama 108 megapiksel dengan sensor baru yaitu Samsung HM2. Lalu ada 8 megapiksel ultrawide, lagi dan lagi 2 megapiksel terus yang dibawa ke sini untuk ngisi lensa depth dan makro. Sebenarnya buat apa sih, tapi ya udahlah. Di awal jepret gue langsung kayak biasa aja gitu lihat hasil fotonya. Bagus sih, tapi gak ada yang spesial.
Bisa dilihat di sini mulai dari ultrawide yang trying too hard buat nerangin shadow, tapi itu padahal dynamic range-nya sih jadi bagus. Lalu lensa utama yang tentu lebih tajam dari ultrawide, bisa 2 kali zoom sampai 5 kali zoom yang termasuk masih bagus buat diupload di sosmed. Terus 108 megapikselnya yang oh man, berkat sensor gede ISOCELL HM2 dan resolusi tinggi, lu bisa ngezoom atau ngecrop sampai sedalam itu buat dapetin cropping yang lu butuhin. Tapi hasil yang B aja tuh mungkin karena cuaca yang mendung dan hasil foto yang belum mateng. Karena pas gue pakai setelah 3 hari ini ada update software soal kameranya. Setelah gue update dan di hari itu juga terang benderang, lalu gue bergegaslah buat jepret sana sini. And then boom, look at that beautiful sky bro. Damn, ini hasilnya jadi bagus banget. Bahkan berhadapan langsung sama sinar matahari, objek gedung bangunan tuh masih kelihatan jelas. Dan detail dari shadow gak gelap-gelap banget. Langit juga gak overexpose. Walaupun rentan chromatic aberration ya kalau berhadapan langsung sama matahari. Resolusi 108 megapikselnya emang ngasih bukti kalau HP ini bisa dipakai untuk percetakan yang gede. Atau buat ngelihat objek yang jauh tinggal di zoom aja. Untuk foto potretnya ini separasinya rapi, skin tone-nya sudah lumayan akurat, gak pucat lagi, dan dynamic range yang bagus juga gak bikin overexpose di bagian langit. Termasuk untuk hasil dari kamera depan juga yang beresolusi 12 megapiksel. Hasil skin tone-nya sekarang udah gak pucat lagi. Processingnya cakep, padahal pas di viewfinder itu bagian langit-langit bener-bener overexpose alias putih doang. Lalu kalau di malam hari kamera depannya ini bisa mantulin cahaya dari layar HP, jadi ada lighting tambahan lah biar hasil fotonya jadi bagus. Tapi kalau kamera belakang gak butuh lighting atau flash kayak gitu, karena gue dibuat terkesima dengan performa low lightnya. Tanpa night mode tangkapan cahaya tuh lebih terang loh dibanding situasi aslinya. Tapi emang rada noise, cara ngilanginnya ya tinggal pakai night mode aja. Super nightscape-nya bikin hasil foto jadi tambah bagus. Ya kita semua tahu lah fungsi night mode itu apa. Dan di sini banyak juga filter-filter keren buat yang males ngedit. Kalau favorit gue sih filter astral kayak gini. Keren kan? Selain itu ada fitur baru yang seru banget buat dieksplor. Mulai dari filter di mode potret kayak dynamic bokeh yang ngasih efek panning dengan background yang jadi motion blur. Terus ada juga neon potret yang ngasih efek background tuh jadi bokeh bulat yang sering kita lihat di film-film. Nah, perbokehannya tuh bukan di situ aja. Ada juga mode baru yaitu tilt shift buat ngatur bagian yang pengen dibikin blur biar ngasih kesan depth of field-nya tuh ada. Bisa di mode foto, video atau time lapse. Terus ada juga dual view video yang bisa rekam langsung sekaligus kamera depan dan belakang jadi satu frame. Kemudian ada starry mode, ini tuh buat nangkep gambar bintang di malam hari. Bisa foto dengan durasi 4 menit atau timelapse video dengan durasi 60 menit sampai 240 menit. Tapi pas gue tes sih gambar bintangnya nggak dapat karena ya sekarang tuh lagi mendung. Tapi sebagai gambaran aja begini nih hasil foto kalau pakai mode ini. Masuk ke videonya bisa rekam 4K 30 fps tapi nggak stabil. EIS atau stabilizernya tuh bisa jalan di 10, 80, 60 fps. Kalau mau stabil lagi kayak pakai gimbal gitu bisa hidupin aja ultra steady-nya. Lihat aja deh, movementnya tuh mirip kayak pakai gimbal. Nah, gue tuh baru tahu di sini ada mode video bokeh yang sebenarnya memang udah ada dari Realme 7 Pro kemarin. Tapi kalau yang baru tentu ada di Ultra Nightscape videonya. Bisa dipakai di situasi remang-remang kayak gini walaupun rada noise, tapi objek tuh jadi bisa kelihatan lebih terang dibanding video biasa. Ini adalah hasil video dari kamera depan di resolusi 1080 mentok di
di 30 fps aja, dan ini tanpa ultra steady ya. Dan kita coba untuk hidupin ultra steady-nya. Nah, kalau ini baru pakai mode ultra steady biar lebih stabil. Ya, kalau dilihat antara perbandingan tanpa ultra steady, dia tuh lebih ngezoom karena memang buat ngestabilin gambar itu ada bagian yang emang ke zoom, dan itu bikin ngecrop di bagian ujung-ujungnya. Jadi fungsi di zoom ini buat nutupin ya, pokoknya itu tuh kayak mainan di After Effects. Kalau kalian biasa ngedit pakai After Effects atau ngestabilin gambar di After Effects, itu pasti hasilnya juga bakal ke zoom. Jadi ya, ini mungkin untuk di kamera depan dia cuma electronic stabilizer kali ya. Nah, kalau ini hasil kamera depannya tapi pakai mode bokeh tadi. Wow, bisa dilihat ya separasi antara objek dan background itu benar-benar halus. Ya kalau cuma di bagian rambut itu wajar lah, karena rambut juga agak susah kan buat separasinya. Dan overall, wow, dipakai ngevlog tuh mungkin serasa kayak pakai kamera DSLR atau kamera mirrorless yang punya lensa bukaan gede. Keren. Jadi kesimpulannya, kamera dari Realme 8 Pro ini tuh improve banget, tapi tetap dengan karakternya Realme yang tajam, warna natural, skin tone yang sudah lumayan oke, dan dynamic range-nya yang ajaib banget even di kondisi yang terang benderang. Entah ini berkat sensor baru atau bukan, tapi yang jelas kameranya bagus. Resolusi 108 megapiksel yang dikasih itu juga bukan sekedar gimmick. Nyatanya bisa dipakai untuk cetak foto segede baliho cuma pakai HP aja. Pas video ini dibuat, gue belum tahu persis harganya berapa ya, tapi mungkin ada di kisaran 4 jutaan kalau kita berkaca dari Realme 7 Pro kemarin. Ya, nanti untuk harga lengkapnya bakal gue update di deskripsi aja. Dah, segitu aja untuk video ini. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya.